Coba kita lihat seorang yang mengurapi Tuhan dengan jauh lebih luar biasa lagi. Ya. Nah, karena apa? Ada orang yang luar biasanya begini. Yang mengurapi kaki Tuhan Yesus itu ada 3 orang, ada 2 orang. Dan yang luar biasanya adalah ada yang berani mengurapi kepala Tuhan. Ya. Ini gambar yang paling kanan itu seorang wanita yang 2 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke Golgota, dia mengurapi kepala, bukan kaki, kepala. Ya, ini yang luar biasa. Ada yang berani pegang kepala Tuhan itu satu-satunya itu. Dia mengurapi kepala Tuhan. Oke. Ya. Ya. Oke, kita coba lihat. Yang mengurapi kaki Tuhan itu pada tahun kedua pelayanan Tuhan Yesus. Ada seorang wanita datang dan mengurapi kaki Tuhan dan menangis. Ini perempuan yang berdosa. Tapi setelah itu, Yohanes 12 tadi kita baca, 6 hari sebelumnya itu ada Maria dari Betani, saudara Marta. Lalu 2 hari sebelum Paskah ada seorang perempuan lagi yang luar biasa mengurapi kepala Tuhan. Dan murid-murid tidak ada yang protes. Karena mereka pasti mengenal siapa perempuan ini. Gak bisa sembarangan perempuan masuk lalu mengurapi kepala Tuhan. Lokasinya di mana? Kalau yang pertama, Maria atau seorang wanita yang kita tidak tahu, itu di rumah Simon, si orang Farisi. Yang mana orang-orang pada bilang, Tuhan itu tahu enggak wanita ini wanita apa? Nah, oke. Nah, kemudian pada Yohanes itu adalah di rumah Marta kan, Maria Betani. Tetapi yang terakhir 2 hari sebelum Yesus naik ke Golgota itu di rumah Simon si kusa. Keluar dia dari. Oke, kemudian kisah kejadiannya ini perempuan berdosa. Yang pertama ini perempuan berdosa. Yang kedua Maria mengurapi kaki Yesus. Maria Marta dari Marta itu. Yang ketiga mengurapi kaki Yesus. Efeknya adalah dosa diampuni, ya. Untuk yang di sini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau yang efeknya dari Maria di Marta itu adalah nama terukir semerbak harum, mengingat persiapan penguburan Yesus. Tetapi ada satu wanita yang terakhir ini dikatakan apa? Mengingat persiapan penguburan dan Injil akan diberitakan untuk mengingat. Dimanapun Injil diberitakan, akan dilakukan orang untuk mengingat akan dia. Sese. Sebentar ya, saya mute dulu ya. Kita selesaikan materi dulu, baru kita bicara. Oh, mana nih? Oke ya. Oke, coba kita tanya, siapakah wanita yang pada tahun pelayanan Yesus kedua datang dan mengurapi kaki Tuhan? Itu kita tidak tahu siapa. Kemudian ada Maria, saudara Marta. Lalu ada wanita yang terakhir ini, yang ya ini siapa dan ini juga siapa kita tidak tahu. Tapi coba kita rekonstruksi akan sejarahnya. Siapa itu nanti ketahuan. Nah, ini ada seorang wanita yang berdosa yang di kaki Tuhan. Dia datang dan di rumah orang Farisi ini, wanita berdosa, Maria dari Magdala, dia menangis di kaki Tuhan. Dia pakai air matanya, orang-orang semua kaget. Ini Tuhan Yesus kok tidak tahu dia ini wanita berdosa. Tapi dia buka kaki kasutnya Tuhan yang kotor karena debu. Dia pakai air matanya, kemudian dia pakai rambutnya untuk
membersihkan kaki Yesus. Luar biasa orang itu. Dia bahkan mencium kaki Yesus. Nah, ini tuan rumah sebenarnya. Kalau kau nabi, kamu harusnya tahu siapa perempuan ini. Tuhan katakan apa? Aku tahu siapa dia. Dia adalah pendosa. Simon, saya mau beritahu kamu, ketika aku datang ke dalam rumahmu, kamu tidak memberikan air untuk membasuh kakiku, tapi dia membasuh dengan air mata, menyapunya, menyekanya dengan rambut, dan memberikan. Dia tidak berhenti untuk mencium kakiku dan mengurapi dengan minyak. Jadi saya berkata kepadamu, semua dosanya sudah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan. Kau sudah diampuni. Karena cintamu yang banyak. Pergilah dengan damai. Ini seorang Maria, sebenarnya tidak tertulis itu Maria. Aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Nah, oke. Nanti kita rekonstruksi bahwa apakah ini Maria Magdalena atau bukan. Coba kita lihat rekonstruksi ya. Ketika Yesus di Betani itu adalah Maria Yesus berada di Betani di rumah Simon si Kusta. Datanglah seorang perempuan kepadanya yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus. Tidak dikasih tahu itu wanita siapa, hanya seorang perempuan yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan harga mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin dan sebagainya. Lalu ayat 12 dikatakan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia. Jadi Injil di mana diberitakan ini orang ingat wanita ini. Siapakah wanita ini? Dia datang 2 hari sebelum Yesus naik, dia curahkan minyak di kepala Yesus. Ya, seperti ini. Kita tidak tahu tadi wanita itu siapa, tapi coba kita akan rekonstruksi sedikit. Saya boleh katakan bahwa wanita yang berdosa itu adalah Maria Magdalena. Dan akhirnya Maria Magdalena itu juga yang karena sudah biasa dengan murid-murid Tuhan, lalu akhirnya dia mencurahkan minyak di kepala Tuhan. Ya, kita rekonstruksinya seperti ini. Ketika fajar kebangkitan, wanita-wanita datang dan melihat kubur kosong. Maria Magdalena, Salome, dan Maria yang lain yang ke kubur. Mereka lihat kubur kosong. Demikian juga dipanggil murid-muridnya Petrus dan Yohanes. Kubur kosong. Tapi ketika mereka semua pergi, Maria Magdalena duduk di situ hanya untuk apa? Dia mencari akan Tuhan. Dia tidak pergi setelah orang-orang itu pergi, tapi dia bilang, aku mau tunggu Tuhan. Ya. Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Nah, kenapa orang seperti ini begitu istimewa, spiritualitasnya luar biasa? Kita coba lihat, pada waktu Yesus memilih murid-murid sampai pada waktu Yesus disalibkan, pada Lukas 7 dikatakan tentang wanita berdosa yang datang mengurapi kaki Yesus. Setelah itu, ya ini sebenarnya jangka waktunya 2 tahunan. Setelah itu, ada, kalau kita lihat di Lukas 7, Lukas 8 berkata tentang wanita-wanita yang melayani Yesus dengan kekayaannya. Di situ lalu disebut Maria Magdalena yang dilepaskan dari 7 orang jahat.
menurut saya wanita yang tadi itu datang bertobat lalu bersama-sama dengan wanita-wanita yang lain, mereka buat PKB pertama, persekutuan kaum perempuan pertama di perjanjian baru. Lalu mereka ikut Yesus dan melayani Yesus. Sehingga Maria Magdalena ini dekat dengan Yesus. Ingat bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi itu betul-betul sesuatu yang luar biasa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Lalu kita ingat bahwa Maria Marta, ya, itu adalah 6 bulan sebelum Yesus naik ke Golgota. Tapi Maria ini dia belajar tentang Tuhan ketika Tuhan ke Betania, dia pasti duduk di kaki Tuhan lalu dibukakan Tuhan waktu yang tepat untuk memberikan. Yaitu 6 hari sebelum Tuhan disalibkan. Dia kasih minyak narwastu di kakinya. Tapi ada seorang wanita yang luar biasa, ya, tiba-tiba 2 hari sebelumnya dia kasih di kepala Tuhan minyak. Kita tidak tahu siapa. Tapi kalau kita melihat 3 hari setelah Yesus bangkit, ada Maria Magdalena yang ketemu dengan Tuhan. Ketika Tuhan akan pergi kepada Bapa, Tuhan Yesus kepada Bapa, tapi dia tidak pergi dulu sebelum dia menemui Maria Magdalena. Itu berarti ini orang istimewa, yang sangat istimewa bagi Tuhan. Maria Magdalena. Cintanya begitu luar biasa. Dan ketika saya mengkaitkan Maria dulu atau orang dulu yang perempuan yang sudah dilepaskan dari dosanya, itu adalah Maria Magdalena yang mencurahkan minyak di kepala Tuhan dan juga yang Tuhan temui pada waktu dia sudah mati. Sesuatu yang terbaik bagi Tuhan tidak mungkin tidak berdampak besar dalam kehidupan kita. Maria yang sungguh luar biasa ikut Tuhan, dia katakan, evermore, kapanpun aku akan mengikuti engkau. Dia ikuti Tuhan sampai dengan waktu terakhir 2 hari sebelumnya, dia curahkan minyak di kepala Tuhan. Tidak ada satupun yang melakukan itu. Dan karena cintanya kepada Tuhan, sampai Tuhan mati pun dia tetap berharap Tuhan ada. Dia cari mayatnya di dalam, karena dia ingin bersama dengan Tuhan. Cinta mati seperti itu yang Tuhan berikan sebuah penghargaan. Sebelum dia kepada Bapa, dia balik kepada Bapa. Dia datang menjumpai satu-satu orang kepada wanita ini. Saudara, kalau sudah seperti ini, Maria Magdalena hanya mau Tuhan. Dia tidak peduli sudah 3 hari dia tidak ketemu, air matanya ingin untuk Tuhan, cintanya cinta mati untuk Tuhan. Tuhan Yesus bangkit dan apa yang kita pelajari? Cari Tuhan sampai menemukan. Itu cinta. Apapun juga aku mau cari Tuhan untuk bisa menemukannya. Ambil tindakan respon di waktu yang tepat. Cintai Tuhan. Sungguh-sungguh cintai Tuhan. Maka apa? Cover, discover. Dia akan membuka begitu luar biasa bagian kita. Oke, sudah selesai bagian yang kedua dari tahayul.